Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel EduSmart dan saya di sini akan melanjutkan penjelasan yang alkena, sisa alkena, yaitu isomernya alkena yang sebelumnya videonya mungkin sudah kalian tonton. Dan bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe channel ini supaya channel ini lebih bisa berkembang lagi. Dan jangan lupa untuk like, share dan komennya. Bila nanti ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oh iya, bagi yang berminat untuk les kimia secara online, kami juga membuka les privat secara online dan bisa menghubungi nomor WA yang sudah saya tuliskan di description box. Baik, langsung saya mulai saja untuk materi isomer alkena. Bagi yang belum tahu isomer itu apa, saya sudah menjelaskannya di video saya yang alkana, penjelasan tentang alkana atau isomer alkana. Isomer sendiri adalah beberapa senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama, artinya jumlah C-nya sama, jumlah H-nya sama, namun strukturnya berbeda atau bentuk tiga dimensinya berbeda. Nah, struktur yang berbeda ini itu akan memberikan sifat fisika dan sifat kimia yang berbeda pula, mulai dari titik didih, titik lebur, dan seterusnya. Bahkan sifat reaksi kimianya pun juga akan berbeda. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan isomer struktur dulu atau isomer rangka. Isomer struktur atau isomer rangka ini adalah rantai lurus kita ubah menjadi bercabang, itu yang disebut dengan struktur atau rangka. Dan yang saya buat contoh di sini adalah 2 heptena, jumlah C-nya 7, terus gugus fungsinya terletak di C nomor 2, makanya namanya adalah heptena, 2 heptena. Kalau ikatan rangkapnya ada di C nomor 1, kita bisa menyebutnya normal heptena atau 1 heptena. Sama saja ya, normal sama 1 heptena. Nah, 2 heptena ini dia mempunyai rumus molekul atau rumus umumnya yaitu C7H14. Nah, dari 2 heptena ini kita akan jadikan isomer rangkanya atau isomer strukturnya. Untuk meletakkan cabangnya nanti suka-suka kalian ya. Ini saya berikan satu contoh saja. Untuk selanjutnya kalian bisa kombinasikan sendiri cabangnya. Yang penting jumlah C-nya sama, jumlah H-nya juga sama, dan dia masih mempunyai ikatan rangkap. Oke, ini bentuk yang lainnya atau bentuk cabangnya. CH3, CH rangkap, CH lagi. Yang di sini saya buat CH, yang di sini ada CH3, terus CH2, CH3. Kita hitung jumlah C sama H-nya kira-kira sudah sama belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah C-nya sama, jumlah H-nya 3, 4, 5, 6, 8. 8 ditambah 9, ketemunya juga 8 ditambah 6, ketemunya juga 14. Berarti jumlah C-nya 7, jumlah H-nya 14. Sudah sama. Yang membedakan apa? Yang di sini rantainya lurus, tidak ada cabang sama sekali. Yang di bawahnya dia mempunyai cabang. Oke, ini rantai lurusnya ya, atau rantai utamanya. Sementara yang bawah yang tidak ikut rantai utama, dia adalah cabangnya. Struktur yang berbeda ini, dia juga akan memberikan nama senyawa yang berbeda pula. Untuk aturan tata namanya sudah saya jelaskan di bab alkena tadi ya. Silakan tonton videonya supaya kalian lebih jelas untuk memberikan nama pada senyawa alkena. Oke, kita berikan nama dulu untuk senyawa kedua atau isomer dari 2 heptena. Dengan cara kita kasih nomor dulu, dan ingat gugus fungsi harus dapat nomor yang paling kecil, lebih kecil daripada nomor cabang. Kita mulai dari kiri, karena dari kiri gugus fungsinya akan dapat nomor yang kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gugus fungsinya dapat nomor 2 dan cabangnya dapat nomor 4. Untuk penamaannya, yang pertama kali ditulis adalah nomor cabang, yaitu yang 4.
Kemudian jenis cabangnya metil. Setelah cabang baru kita tulis nomor gugus fungsi. Gugus fungsinya di C nomor 2, kita tulis 2. Terus panjang rantainya berapa? 6. 6 itu adalah heksen. Karena dia ikatan rangkap 2 atau alkena, berarti namanya adalah heksena. Jadi namanya adalah 4-metil 2-heksena. Dan dia memiliki rumus molekul yang sama, artinya jumlah C-nya sama, jumlah H-nya juga sama, yaitu C7H14. Ini yang disebut dengan isomer struktur atau isomer rangka. Awalnya lurus, kita ubah menjadi bercabang. Oke, cabangnya nggak harus satu ya, Rek ya. Kalian bisa putus lagi yang di C nomor 6, kalian pindah jadi cabangnya di C nomor 2 dan seterusnya, terserah kalian. Pokoknya kalau isomer struktur atau rangka dia lurus jadiin cabang gitu. Baik, bagi yang belum paham silakan tulis di komentar apa yang ingin ditanyakan dan apa yang ingin didiskusikan. Silakan kalian tulis semuanya di kolom komentar. Jangan lupa kami juga membuka les privat kimia secara online. Untuk nomor WA-nya bisa kalian lihat di description box-nya ya. Oke, kita lanjut isomer yang kedua. Ada isomer fungsi. Isomer posisi. Kalau isomer posisi ini, gugus fungsinya yang kita pindah-pindah. Yang awalnya di C nomor 1, bisa di C nomor 2, bisa di C nomor 3, dan seterusnya. Ini saya tulis dulu ya, pengertian dari isomer posisi. Jadi isomer posisi itu adalah letak gugus fungsinya aja yang kalian pindah-pindah atau kalian geser. Oke, untuk contohnya saya tetap sama, ini ambil yang C7H14 ini atau 2-heptena. Nanti kita ubah jadi isomer posisinya ya. Saya tulis dulu senyawa awalnya yaitu CH3, CH, ikatan rangkap CH lagi, CH2, terus CH2, CH2 3 kali, terus terakhir CH3, dan ini namanya adalah 2-heptena, di mana C-nya berjumlah 7 dan H-nya berjumlah 14. Oke. Ingat, di sini letak gugus fungsinya adalah di C nomor 2. Kita ubah dia menjadi isomer posisi. Misal C rangkapnya kita taruh di depan atau di C nomor 1. Jadinya seperti ini. CH2, ikatan rangkap 2, CH, terus ini CH2, CH2 sampai 4 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Namanya pun juga akan berubah. Yang awalnya 2-heptena ini akan jadi 1-heptena. Oke, letak gugus fungsi yang berbeda ini dia juga akan memberikan sifat yang berbeda pada dua senyawa ini. Oke. Ini jumlah C-nya sama, C7H14. Atau kalian mau geser lagi, nggak masalah, kita geser di C nomor 3. Kita geser di C nomor 3, berarti yang pertama masih CH3, selanjutnya ada CH2, terus CH, ikatan rangkap CH lagi, terus CH2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, namanya pun juga akan berbeda.
namanya adalah 1, 2, 3. Ikatan rangkapnya di C nomor 3, berarti namanya 3 heptena. Oke, ini yang disebut dengan isomer posisi. Oke. Jadi nanti ada isomer struktur atau rangka, ada isomer posisi, ada isomer fungsi, ada isomer geometri untuk di alkenanya sendiri. Baik, kalau sudah paham tentang isomer posisi dan isomer rangka, saya akan lanjut ke isomer fungsi dan isomer geometri, yaitu yang cis dan trans. Dan ingat, cis dan trans ini hanya bisa terjadi di ikatan rangkap atau di alkena saja. Ikatan rangkapnya adalah ikatan rangkap 2. Oke, saya hapus dulu ya. Mohon maaf ya kalau rekamannya kurang bersih karena mengingat kondisi dan tempat di sini kurang kondusif ya. Jadi harap dimaklumi kalau ada noise sedikit di videonya. Yang selanjutnya ada isomer fungsi. Isomer fungsi ini berbeda dengan isomer posisi tadi ya. Kalau isomer posisi, letak gugus fungsinya yang kita geser-geser atau kita pindah C-nya. Nah, kalau isomer fungsi ini kita ubah gugus fungsinya. Gugus fungsinya dirubah menjadi gugus fungsi lain. Dan alkena ini berisomer fungsi dengan sikloalkana yang sebelumnya sudah saya jelaskan tentang tata namanya saja ya. Belum saya jelaskan tentang yang lainnya. Alkena dia berisomer fungsi menjadi sikloalkana. Oke, saya berikan contohnya yang agak simpel saja sih. Kita buat C4 aja atau C5 ya, atau C6 lah. Kalau C6 itu contohnya CH3, CH rangkap CH lagi 2, 3, 4, 5, 6, dan namanya adalah 2 heksena. Oke, 2 heksena ini mempunyai C dengan jumlahnya 6 dan hanya sejumlah 12. Ini yang disebut dengan 2 heksena. Nah, isomer fungsi dari 2 heksena ini seperti apa? Yaitu bentuk sikloalkananya. Kita ubah yang awalnya dia rantai terbuka menjadi rantai tertutup atau siklo. Jadinya seperti apa? Oke, saya gambarkan untuk siklonya sendiri. Jadinya seperti ini. CH2, CH2 lagi, CH2 lagi, CH2, CH2, terakhir di sini ada CH2. Ini bentuk siklonya, rantainya tertutup, jadi tidak terbuka seperti yang atas. Baik, ini yang disebut terbuka ya, karena di ujung sini tidak ada sambungan lagi. Kalau ini tertutup, dia nyambung semua antar C-nya. Baik, kita hitung jumlah C-nya sudah sama belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah C-nya sama, yaitu 6. Jumlahannya gimana? 2, 4, 6, terus 8,
10, 12, jumlahannya juga sama. Berarti ini sudah dikatakan isomer fungsi karena gugus fungsinya berbeda. Dari mana berbedanya? Yang awalnya dia punya gugus fungsi ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 2-nya jadi hilang. Ini yang disebut dengan isomer fungsi dan gugus fungsinya berbeda. Namanya pun juga akan berbeda menjadi sikloheksana. Ini saya berikan contohnya satu saja ya untuk mempersingkat waktu supaya kalian dapat semua jenis isomer dari alkena ini. Oke, isomer yang terakhir adalah isomer geometri, yaitu cis dan trans untuk si alkena. Yaitu cis dan trans. Oke. Untuk syarat cis dan trans, dia harus senyawa alkena. Harus alkena. Artinya dia punya ikatan rangkap 2. Terus syarat yang kedua, minimal pada atom C rangkap 2 memiliki satu substituen yang sama sehingga dapat ditukar posisinya. Oke, saya berikan dua contoh ya di sini, mana senyawa alkena yang bisa dibuat cis dan trans dan mana senyawa alkena yang tidak bisa dijadikan cis dan trans. Oke, contoh yang pertama, saya punya 1 heksena dan 2 heksena. CH3 CH3, saya tulis 1 heksena, CH2 rangkap CH, CH2 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama CH3, CH, CH lagi, CH2 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, yang atas namanya 1 heksena, yang bawah namanya 2 heksena. Nah, untuk tahu dia bisa dibuat cis atau trans, kita harus gambarkan struktur 3 dimensinya, terutama yang di ikatan rangkapnya. Jadi kita fokusnya di ikatan rangkap 2 dulu. Di ikatan rangkap 2 ini kita gambarkan terlebih dahulu sebagai struktur 3 dimensi. Ya. Jadi kita gambarkan ikatan rangkapnya 1, 2. Terus di C rangkap yang pertama, dia mengikat substituen apa? 2 atom H. Yang ini ada atom H, ada atom H, di sini ada atom H. Terus di C rangkap yang kedua itu ada substituen berupa atom H dan CH2, CH2, CH3. Pas ya?
1, 2, 3, 4, 5 kurang 1. Oke. Untuk satu heksena, dia tidak bisa dibuat bentuk cis dan trans. Artinya, satu heksena dia tidak mempunyai isomer geometri. Kenapa demikian? Karena di sini substituennya yang di C nomor 1 itu sama, yaitu 2 atom H. Dan ini kalaupun kalian balik atas dan bawah tidak akan menghasilkan senyawa baru. Sifatnya tetap. Jadi untuk satu heksena tidak bisa cis dan trans. Oke, kita cek untuk 2 heksena bisa tidak dia cis dan trans. Sama seperti yang tadi, kita gambarkan dari ikatan rangkapnya dulu. Jadi ikatan rangkapnya kita tulis dulu, baru nanti kita bisa bentuk struktur 3 dimensinya. Ini saya tuliskan di bawah ya. Jadi C rangkap, terus di C nomor 1 itu dia punya C rangkap yang nomor 1 dia punya substituen H sama CH3. Kita tuliskan substituennya. Ini di sini ada atom H, di sini ada molekul CH3. Untuk yang di C nomor 2 dia mempunyai apa substituennya? H sama molekul CH2, CH2, CH3. Kita tuliskan lagi. Di sini H, CH2, CH2, CH3. Baik, untuk senyawa yang kedua ini dia bisa dibentuk isomer geometrinya berupa cis dan trans karena di sini ada substituen yang sama antara atom C1 dengan atom C yang kedua dan tidak ada substituen lain yang sama, maka dia masih bisa dibolak-balik. Yang penting masih bisa dibolak-balik. Kalau dia bisa dibolak-balik berarti dia bisa dibentuk cis dan trans. Artinya dia sudah bisa menghasilkan senyawa yang baru. Untuk yang pertama ini karena letaknya sejajar maka namanya adalah cis. Untuk nama panjangnya tinggal kita jiplak dari 2 heksena. Cis 2 heksena. Oke. Bentuk transnya seperti apa? Bentuk transnya tinggal kalian balik posisi atom H-nya. Boleh H yang di C nomor 1 atau di C nomor 2. Misal ini yang saya balik adalah di C nomor 1. Di sini saya ganti dengan CH3, yang bawah adalah atom H-nya. Terus ikatan rangkap lagi, di sini ada atom C, di sini ada atom H, di sini molekul besarnya yaitu CH2, CH2, CH3. Oke, ini masih bisa dikatakan trans. Kalau berseberangan seperti ini trans ya. Kalau sejajar cis. Namanya tinggal dijiplak aja dan ditambahi trans depannya. Trans 2 heksena. Oke. Ini adalah isomer geometrinya. Kalau kalian masih kurang paham dan kurang jelas dengan penjelasan saya, silakan kalian tanyakan atau kalian didiskusikan di kolom komentar. Saya tunggu komentar kalian ya bawah. Baik, untuk isomer saya rasa cukup dulu. Saya akan lanjutkan ke alkona dan alkadiena. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya videonya.